Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah khair khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa iktafa bi atharihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang pada kesempatan kali ini berkenan memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, yang mana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kemudian juga tentunya tidak lepas dari taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama duduk di majelis ilmu, di majelis yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini insyaallah, untuk sama-sama mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan duduknya kita di majelis ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebab diangkatnya derajat kita, diampuninya dosa-dosa kita, dan ini sebab menjadinya kita ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, tidak pernah bosan untuk mengingatkan diri kita, saya pribadi dan juga kita semuanya dalam majelis ilmu ini, untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal yang lainnya, agar duduknya kita di majelis ilmu ini bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya alhamdulillah, walaupun seharian ini kita di kota Bogor, kota hujan ini, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita hujan dari semalam ya, pagi, siang, sore, malam sampai sekarang. Alhamdulillah, tidak menghalangi niat kita untuk menuntut ilmu. Tentunya inilah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang ada yang terhalang, ada yang memiliki udzur tidak bisa hadir ke majelis ilmu. Maka ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Sebelum kita mulai ke lanjutan pembahasan kita dalam kitab Matan Abi Syuja', pembahasan fikih Syafi'i rahimahumullah taala, ada baiknya kita mengingatkan sedikit tentang masalah fadilah ilmu. Di kesempatan yang lalu kita juga sudah menyebutkan beberapa fadilah tentang keutamaan menuntut ilmu. Maka pada kesempatan kali ini Ana ingatkan diri Ana pribadi dan kita semuanya hadis yang masyhur yang kita sudah sering dengar. Kita sudah sering banget mendengar hadis-hadis ini. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan fadlul alim 'alal abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah sebagaimana perumpamaan rembulan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Kita semua tahu bintang-bintang di langit Masya Allah indah, ada cahayanya, tapi enggak sebanding dengan rembulan yang cahayanya besar, yang cahayanya banyak, yang manfaatnya juga besar. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menyebutkan fadlul alim 'alal abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang penuntut ilmu yang memiliki ilmu dan seorang yang ahli ibadah, rajin ibadah, ka fadli 'ala adnakum. Sebagaimana keutamaan diriku, keutamaannya baginda Nabi SAW dengan dibandingkan orang muslim yang derajatnya paling rendah. Ini keutamaan yang sangat agung. Baginda Nabi SAW, manusia terbaik sepanjang zaman, mengumpamakan orang yang berilmu seperti beliau, sedangkan orang yang beribadah seperti kaum muslimin yang biasa, bahkan yang paling rendah. Maka keutamaan ilmu sangat besar. Kenapa? Karena ilmu sama orang yang ibadah beda. Ketika kita beribadah, manfaatnya untuk diri kita. Kita sholat, Masya Allah, kita puasa, kita tahajud, kita witir, kita baca Quran, Masya Allah, ibadah yang sangat agung. Tapi faedahnya, pahalanya buat siapa? Buat diri kita pribadi. Sedangkan ilmu, ketika kita punya ilmu, faedahnya bukan cuma buat kita, buat orang lain. Maka ketika manfaatnya menjadi lebih luas, maka tentunya keutamaannya pun lebih besar. Makanya nggak sebanding seorang ahli ibadah dengan seorang penuntut ilmu. Orang Masya Allah ibadahnya luar biasa, tapi nggak punya ilmu. Jangan sampai kayak orang Nasrani. Kita berdoa kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minimal sehari 17 kali kita baca. Al-maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi? Mereka
punya ilmu tapi nggak mau beramal. Waladhdallin, orang-orang Nasrani, yaitu mereka beramal tapi tanpa ilmu. Sedangkan kita orang Islam, makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Maka kami jadikan kalian umat yang di tengah-tengah. Enggak kayak orang Nasrani yang beribadah tanpa ilmu, enggak kayak orang yang Yahudi punya ilmu tapi enggak mau ibadah. Kita dua-duanya harus berilmu kemudian juga beribadah. Makanya Imam Bukhari dalam kitabnya di Sahih Bukhari punya babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berucap. Semuanya harus ada ilmu. Contoh, ada satu kisah antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala. Hadisnya sahih. Kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Imam Tirmizi juga dalam kitab sunannya menyebutkan tentang kisah ini. Nabi SAW ketika orang-orang muhajirin baru tiba di Madinah, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Maka disaudarakanlah antara Salman dan Al-Farisi dengan Abu Darda. Mereka berdua menjadi saudara. Maka satu hari Salman Al-Farisi bertamu ke rumahnya Abu Darda. Kemudian bertamu ini di awal-awal hijrah mereka ke Madinah, sebelum turunnya ayat hijab. Jadi ketika itu wanita belum berhijab, belum turun ayat hijab. Makanya kita tekankan bahwa hijab bukan budaya bangsa Arab, tapi budaya Islam. Orang Arab nggak kenal yang namanya hijab. Contohnya di sini, di hadis ini Abu Darda melihat istrinya, Salman Al-Farisi berkunjung ke rumahnya Abu Darda dan Salman melihat istrinya Abu Darda, melihat kucel. Fara'aha mutabaddzilah. Maka Salman melihat istrinya Abu Darda dalam keadaan kucel, kumel, nggak keurus. Dan fitrahnya seorang wanita suka berdandan, suka bersolek, suka memperhias diri. Fitrah seorang wanita. Aisyah radhiyallahu anha seperti itu. Para ummahatul mukminin demikian. Fitrah seorang wanita. Maka ketika Salman melihat istrinya Abu Darda nggak dandan, kucel, kumel, maka ditanya, wahai Ummu Darda, kenapa kok anti ini kucel kumel kayak gini? Kata istrinya Abu Darda, iya suami ana nggak punya hajah sama ana, nggak ada perlu sama ana. Ya udah, percuma ana dandan juga, ana nggak disentuh sama suami ana, nggak ditolong, nggak diurus sama suami ana. Siangnya dia puasa, malamnya dia tahajud, dia ibadah, udah urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala aja. Percuma ana dandan. Ini kata istrinya Abu Darda. Ini menunjukkan, dalil ini menunjukkan bahwa hijab tidak dikenal oleh bangsa Arab. Makanya Salman Al-Farisi melihat istrinya Abu Darda sebelum turun ayat hijab. Maka Salman Al-Farisi tadi bertamu di rumah Abu Darda, disuguhin sama Abu Darda makan. Kata Salman, ayo makan bareng. Kata Abu Darda, lah, ini shaim, saya lagi puasa. Kata Salman, lah, bal aftir, batalin puasanya. Kata Salman, anak puasa. Kemudian kemudian Salman bilang ke Abu Darda, tadi karena Abu Darda kekeh atau ngeyel, dia nggak mau batalin puasanya. Kata Salman, alastu dhaifak, bukankah aku ini tamu kamu? Kata Abu Darda, bala. Ya udah, iya. Kemudian kata Salman, ya udah batalin, temenin anak makan. Maka akhirnya Abu Darda terpaksa membatalkan puasanya. Kemudian Salman nginep di rumahnya Abu Darda. Pas malam, Abu Darda mau sholat malam. Kata Salman, tidur. Anak mau sholat malam. Kata Abu Darda. Kata Salman, tidur. Akhirnya Abu Darda tidur. Nggak lama, selang berapa jam, Abu Darda bangun lagi. Kata Salman, madza turid? Mau ngapain? Kata Abu Darda, sholli, saya mau sholat malam. Kata Salman, la, bal nam, tidur. Akhirnya ketika udah masuk sepertiga malam terakhir, barulah Abu Darda bangun dan mereka berdua sholat bersama-sama. Abu Darda sholat bersama Salman. Pagi harinya mereka berdua menjumpai Rasulullah SAW. Kemudian Abu Darda ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Salman nih, coba. Ana mau puasa disuruh batalin. Ana mau sholat malam disuruh tidur. Gimana ini? Masa orang mau ibadah dihalangin? Apa kata Rasulullah SAW? Shadaqa Salman. Salman ini benar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna li nafsika alaika haqqa. Jiwamu punya hak. Wa inna li zawjika alaika haqqa. Istrimu juga punya hak. Wa inna li zawrika alaika haqqa.
tamumu juga punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Kasih setiap orang haknya yang sesuai. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Dari hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Bahwa nggak pas orang muslim itu kalau jadi orang yang egois, mikirin ibadah aja. Pahalanya buat siapa? Buat dirinya doang. Tapi harus mikirin orang lain. Mikirin istrinya, mikirin anak-anaknya, mikirin orang di sekitarnya. Makanya dari hadis ini juga makin jelas bagaimana keutamaan seorang penuntut ilmu dibandingkan ahli ibadah. Lebih utama nuntut ilmu, kenapa? Ketika kita punya ilmu, niat kita mengangkat kebodohan yang ada dalam diri kita dan orang lain. Kita dakwahin, enggak, kayak gini caranya, oh kayak gini. Nanti kita ketika masuk bab haid, insyaAllah, banyak hal-hal yang mungkin baru kita dengar. Oh, ada masalah itu dalam masalah haid. Selama itu kita mungkin belum pernah dengar. Sekelas Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang enggak kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Hafidhu alfi hadis, alfi hadis. Hafal 1000 kali 1000 hadis. Berapa 1000 kali 1000? 1 juta. 1 juta hadis yang dihafal oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sanadan wa matnan. Matannya, hadisnya beserta sanad-sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. 1 juta hadis mutqin. Tapi khusus belajar bab haid 8 tahun. Bab haid doang. Belum bab-bab yang lainnya. Sekelas Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kita kadang baru belajar hadis arba'in 1, 2, oh Masya Allah udah ngerasa Syekhul Islam, oh nggak benar kayak gini. Udah ngerasa kita yang pegang kunci surga. Harus tahu ilmunya. Jangan sekedar baru belajar sebentar. Harus tahu benar-benar ilmunya kayak gimana, hukum-hukum yang berkaitan dengan hal tersebut kayak gimana. Walaupun kita laki-laki, kita banyak perempuan di sekitar kita, kita punya istri, punya kakak, punya orang tua, punya ibu, punya anak. Penting hal-hal yang berkaitan dengan nanti masuk kepada bab haid misalkan. Jadi dari sini makin jelas bahwa seorang penuntut ilmu itu lebih mulia, lebih utama daripada ahli ibadah. Bukan berarti ibadah itu remeh, enggak. Bukan berarti kita menyepelekan ibadah, enggak. Cuman kalau dibandingkan mana yang lebih utama ya penuntut ilmu. Makanya para ulama mengatakan orang yang cerdas bukan orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, gampang. Misal Kang Rudi, saya bilang, Kang, saya kasih uang 600 juta. Pilih, mau buat naik haji ONH Plus yang langsung berangkat tahun ini dengan fasilitas VVVIP atau main judi ke Las Vegas. Orang muslim yang normal, ya pasti bilang, anak pengen buat haji ONH Plus daripada buat main judi. Gampang ngebedain antara yang hak dan yang batil. Tapi seorang yang cerdas bisa membedakan antara yang hak ketika ada 2 hak atau 2 maslahat, mana yang paling besar maslahatnya. Antara 2 madarat, mana yang paling kecil madaratnya. Ibadah sama menuntut ilmu, dua-duanya mulia. Tapi kalau harus memilih mana yang lebih utama, jelas menuntut ilmu. Kenapa? Faedahnya untuk orang lain. Contoh dalam masalah ibadah, kita datang ke masjid, 1 menit lagi qomat, kita udah ngelihat, oh qomat 1 menit lagi. Banyak ibadah dalam 1 menit yang bisa kita manfaatkan. Atau 2 menit lah. Apa misalkan sholat tahiyatul masjid. Kalau kita sholat ngambil rukunnya aja misal, Al-Fatihah aja, terus bacaannya sekali, tumakninahnya dapatlah 2 menit. Ya. Kita mau baca doa, keburu lah 2 menit. Kita mau baca Al-Quran, ya lumayan lah, mungkin dapat setengah halaman 2 menit. Ini 3-tiganya ibadah. Baca Quran ibadah, doa ibadah, salat ibadah juga. Tapi muslim yang cerdas bisa membedakan, oh sekarang waktu 2 menit, mana yang lebih afdal? Maghrib misalkan, ada salat antara azan dan iqamah maghrib ada, tapi sunnahnya ghair muakkadah. Ada sunnah muakkadah, salat rawatib muakkadah yang kita tahu 12 rakaat, ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu 12 rakaat yang muakkadah. Ada yang ghair muakkadah, antara azan dan iqamah asar, antara azan dan iqamah maghrib, antara azan dan iqamah isya, misal. Ya, maghrib, sisa 2 menit. Seorang muslim, kalau misalkan dia mikir, oh 2 menit ngapain? Yang paling afdol dari 3 amalan ini apa? Doa. Kenapa? Karena antara azan dan iqamah yang paling sangat-sangat ibadah dianjurkan adalah doa. Baca Al-Quran bagus, tapi bisa habis sholat. Kemudian mau sholat juga ya silahkan, tapi belum tentu sholatnya tenang karena keburu-buru. Jadi
Itulah ketika kita terkadang harus membandingkan. Nanti banyak dalam masalah fikih kita temui ada hal yang boleh, ada hal yang afdol, beda. Ada yang boleh berarti nggak jadi masalah, nggak berdosa. Ada yang afdol, mana yang lebih utama? Kan kita kalau beramal terkadang afdolan mana Ustaz? Mana yang lebih ahsan, mana yang lebih bagus? Terkadang kita ingin mencari yang terbaik. Ada yang baik, tapi ingin mencari yang terbaik. Nah, itu tentang masalah ilmu. Kemudian biidznillah azza wajal di pertemuan yang kedua ini pada pembahasan matan Abi Syuja, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di kitab At-Taharah. Nanti lanjut kita ke kitab salat, kemudian puasa, zakat, haji. Dan untuk taharah sama salat pun cukup banyak pembahasannya dan sehari-hari kita lakukan. Sehari-hari kita lakukan, tapi kita harus tahu lagi lebih detail ilmunya. Biidznillah azza wajal. Baik. Bismillah. Kitab Taharah. Kemarin kita udah ngebahas tentang air terbagi menjadi berapa macam? Air menjadi berapa macam? 4 macam. Sebelum kita mulai, kita murajaah dulu ya. Kata para ulama, hayatul ilmi bil murajaah. Ilmu itu hidup dengan murajaah. Nah, air 4 macam. Yang pertama, suci dan mensucikan. Oke, yang kedua, suci dan mensucikan, tapi plus makruh ya. Plus makruh. Yang ketiga, suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat, najis. Oke. Suci dan mensucikan. Kemarin kita katakan ada berapa macam? 7 apa aja? Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air embun, mata air, ya. Kemudian air salju. Ya. Itu suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan tapi makruh apa? Air yang dijemur oleh sinar matahari langsung. Kalau air itu di malam hari kita bawa masuk ke rumah, habis itu suhunya kembali menjadi seperti semula, jadi makruh apa enggak? Tidak jadi makruh. Maka balik lagi ke nomor 1. Yang kedua ini mustalahnya siapa atau istilahnya madzhab siapa? Syafi'i ya, karena yang lain lebih umum membaginya ya 3. Suci dan tidak mensucikan. Contohnya air sabun, air teh, air sirup, soto, dan seterusnya. Yang keempat, air najis, yaitu air suci dan mensucikan, ataupun suci dan mensucikan tanpa makruh, ataupun suci dan tidak mensucikan, tapi tercampur dengan najis. Baik, sebelum kita membahas ke pembahasan yang berikutnya, karena ini ada kaitannya dengan masalah najis, ya. Masalah najis. Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala mengatakan dalam hal ini, yaitu kemudian kemarin ada yang sempat terlewat ya, suci dan mensucikan tapi makruh selain air musyammas adalah musta'mal, air yang udah dipakai, air yang sudah dipakai. Misalkan kita wudu, ya, bekas air wudu kita itu disebut air musta'mal, air yang udah kepake. Cuman intinya air yang udah kepake ini bisa dipakai, nanti masuk pembahasannya ketika membahas bukan di masalah fikih ya, tapi di masalah tauhid. Itu orang yang kena ain, ya, yang kena ain sama orang lain, penyakit hasad. Salah satu metode penyembuhan yang diajarkan Nabi SAW, kalau ketahuan siapa yang hasad, maka orang tersebut dimandikan dengan bekas air wudu yang hasadnya tadi. Ini 4 pembagian air. Kemudian ketika Imam Abu Syuja selesai membahas 4 ini, beliau mengatakan air yang terkena najis ini yaitu yang kadarnya di bawah 2 kulah. Sering dengar ya kita, kulatain, 2 kulah. Apa itu 2 kulah? Seberapa banyak 2 kulah? 2 kulah. Di sini
Imam Abu Syuja menyebutkan dia setara dengan 500 ritel, bukan liter, 500 ritel ukuran Irak bil Baghdadi. Beliau menyebutkan seperti itu. 500 ukuran dulu ya, ada sebutnya ritel, bukan liter. Kalau sekarang kita pengen menjadikan liter, 500 ritel Baghdadi ini setara dengan berapa banyak sih? Khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan 150,5. Ada yang mengatakan 160,5, ada yang mengatakan 260, ada yang mengatakan 270, banyak, ada yang mengatakan 210. Banyak pendapat. 500 ritel Irak ini setara dengan berapa liter ya? Ini liter untuk ukuran kita. Khilafiyah ketika mendeskripsikan 500 ritel ini. Allah alam, banyak pendapat juga yang mengatakan untuk kehati-hatian pakai pendapat yang setara dengan 270 liter. Ini batasan 2 kulah. Makanya Imam Abu Syuja mengatakan kalau di bawah 2 kulah, ya, kurang dari 2 kulah, ya, kurang dari 2 kulah, maka kurang dari 270 liter, maka ketika terkena najis udah masuk kategori keempat, air najis. Tapi kalau lebih dari 2 kulah enggak. Cuman kita punya kaidah tentang masalah air itu 3 hal kemarin sempat dibahas yang harus diperhatikan. Apanya aja? Bau. Yang kedua, warna. Yang ketiga, rasa. Allah Ta'ala alam, ya. Ini sebenarnya masalah 2 kulah ini ijtihad dari para ulama untuk kehati-hatian, ya. Makanya disebutkan idza kana al-ma'ul qullatain lam yahmil khabath. Kalau ada air 2 kulah, riwayatnya kayak gitu ya bunyinya, maka tidak akan berpengaruh najis yang masuk ke dalamnya. Cuman kalaupun di bawah 2 kulah, selama bau, warna dan rasanya tidak berubah, Allah a'lam, nggak jadi masalah. Kita misalkan punya air segini, ketetesan darah 2 tetes 3 tetes, jadi air najis nggak? Jadi air najis. Tapi kalau kita misalkan punya air di bak mandi besar, full bak mandinya, ketetesan darah 1 tetes saja, kira-kira berpengaruh nggak sama air yang sebak mandi itu? Insya Allah nggak, kecuali najisnya banyak. Makanya 3 hal ini yang jadi patokan: bau, warna, dan juga rasa, untuk masalah najis. Sedangkan ketika kita mau membahas najis itu terbagi menjadi berapa macam? Najis ada berapa macam? Najis yang paling rendah disebut apa? Mukhaffafah, atau disebut najis ringan. Ringan ya. Ringan. Kemudian yang kedua sedang, tawassithah, sedang. Yang ketiga berat atau mughalladhah. Ringan, sedang, dan berat. Ringan, sedang, dan berat. Ini najis. Kaedahnya sebenarnya gampang. Kita cukup tahu contohnya. Untuk yang ringan ada 1 contoh. Untuk yang berat ada 1 contoh. Selainnya masuk yang sedang. Dan cara membersihkannya pun tentunya berbeda-beda. Contoh najis ringan apa? Najis ringan contohnya apa? Air, kencing, bayi, laki-laki, belum makan makanan lain selain ASI, dan usianya di bawah 2 tahun. Ya. Bayi, air kencing ya. Air kencing, bayi, laki-laki di bawah atau sama dengan 2 tahun. Simpelnya ya, baru mengkonsumsi ASI doang. Air kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun dan baru mengkonsumsi ASI. Berarti kalau bayinya wanita, najisnya ringan atau bukan? Sedang. Kalau air kencing bayi laki-laki usianya 1,5 tahun, tapi udah makan ASI, minum ASI, dan pernah dikasih minum air putih, masuknya sedang. Bayi laki-laki
minumnya baru ASI doang, tapi umurnya 2 tahun 1 minggu. Sedang. Dan hitungannya adalah hijriyah ya. Hitungan 2 tahunnya hijriyah, bukan Masehi. Jadi air kencing bayi laki-laki usianya di bawah 2 tahun atau pas di hari itu 2 tahun ya. Dan baru mengkonsumsi ASI. Kalau udah pernah dikasih ASI terus kasih susu formula, enggak bisa, udah jadi sedang. Ataupun baru sekedar air putih tetap enggak bisa. Hanya boleh ASI dan hanya bayi laki-laki, perempuan enggak. Usia di bawah 2 tahun. Cara membersihkannya gimana? Dengan diciprat. Diciprat. Jadi kita ngambil air, sekedar ciprat-ciprat gini, boleh. Misal, kita punya anak bayi laki-laki, usia baru di bawah 2 tahun, baru mengkonsumsi ASI, tidur bareng kita sama istri kita. Ternyata ngompol, udah pakai pampers misalkan, kemudian kena kasur. Kena spray, kemudian cukup kita dengan memercikan air di atasnya. Habis itu beres sholat, kita misalkan tiduran di kasur. Kan kalau nggak dibersihkan, walaupun itu najis ringan ya, kalau belum dibersihkan kita tiduran, misalkan kena sarung kita, sarungnya najis nggak? Najis. Boleh dipakai sholat? Enggak. Tapi boleh nggak kalau misalkan kita udah tiduran di situ, kita tahu tiduran di bagian samping misalkan, samping kanan, boleh yang disemprotnya sarungnya? Atau harus di tempat najisnya? Boleh di dua-duanya ya. Kalau belum sempat dibersihkan, kemudian kita baru aja duduk, ya Allah, iya tadi ini kena najis. Dibersihkan di tempat yang kira-kira tadi kita duduki, nggak jadi masalah. Plus di tempat yang terkena najis. Boleh dicipratkan atau sekarang ada spray ya, model kayak gitu, kita semprot. Tapi kalau misalkan kita menyemprotnya bukan pakai air putih, tapi pakai hand sanitizer, boleh apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena masuknya tadi, dia suci, tapi tidak mensucikan. Kalau mau pakai air biasa dulu, baru pakai hand sanitizer, silahkan. Biar nggak bau pesing misalkan, pakai Kispray Rapika. Ini nggak di endorse ya, cuma contoh merek lah. Kispray Rapika dan teman-temannya itu disemprot, maka gimana? Boleh apa enggak? Nggak boleh juga. Kalau mau pakai air putih biasa dulu, ya, air bening biasa yang tanpa campuran apapun, baru pakai Kispray Rapika dan teman-temannya, boleh. Ya. Tapi kalau langsung tidak boleh. Jadi cara membersihkannya dengan dipercikan. Itu najis ringan. Adapun najis berat, ini contohnya cuma satu. Ya, untuk contoh najis ringan. Adapun najis berat, contohnya adalah apa? Air liur anjing. Air liur anjing masuknya adalah najis berat. Air liur anjing. Dengan berbagai macam jenisnya anjing. Pokoknya kalau itu anjing ya udah. Air liurnya maka najis berat. Cara membersihkannya gimana? Cuci 7 kali dengan air plus 1 dengan tanah. Khilafi ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah 7 plus 1, 7-nya air, 1-nya tanah, jadi totalnya 8, atau 7 diantaranya ada tanah, jadi 6 plus 1. Perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Yang jelas harus ada di dalamnya tanah ataupun pasir. Nggak boleh cuman murni air doang. Ustaz pakai sabun, enggak. Pakai sabun, pakai deterjen, pakai apa, tetap nggak bisa. Tetap harus pakai tanah. Dan subhanallah, pernah baca ada penelitiannya, katanya disebutkan emang bakterinya nggak bisa hilang kecuali dengan tanah ataupun pasir. Walaupun pakai sabun nggak hilang. Jadi pakai sabun boleh, tapi yang penting harus ada tanah dan ataupun pasirnya untuk membersihkan najis air liur anjing. Ya, misalkan kita punya wadah ya, ditaruh piring, taruh di luar, lupa, habis itu ada anjing lewat, misalkan dijilat-jilat, maka cara membersihkannya harus dengan tanah salah satunya. Maka selain dua ini masuknya najis sedang. Najis sedang cara membersihkannya gimana? Yaitu dicuci sampai hilang 3 ini, bau, warna, dan rasa. Dicuci sampai hilang bau, warna, dan rasa. Ya. Nah, ketika 3 ini sudah dirasa hilang, maka sah untuk dipakai untuk beribadah, karena yang penting najisnya hilang. Mohon maaf, contoh yang mungkin kita
Sering ya. Kita laki-laki ya, kebanyakan mungkin di sini juga ada ummahat. Sekelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu khalifah yang dijamin masuk surga. Itu mengatakan, "Kuntu rajulan madzaan." Aku ini lelaki yang gampang keluar madhi. Mungkin di antara kita pun ada yang seperti itu, atau terkadang ini misalkan pengantin baru ngelihat istrinya sebentar udah kerangsang keluar madhi, bentar-bentar keluar madhi. Dipeluk istrinya misalkan keluar madhi. Mungkin hal ini terjadi. Maka harus diperiksa. Tapi jangan sampai was-was. Ingat ya, jangan sampai was-was. Was-was ini subhanallah penyakit bahaya. Orang biasanya was-was, ya kan, makanya kita diajarkan oleh Allah untuk qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, untuk berlindung dari penyakit was-was. Karena was-was ini bab masuk pertamanya pasti dari bab taharah. Mungkin pernah ngelihat kalau ada orang di kamar mandi lama banget. Kalau dia buang air kecil terus berdeham berkali-kali. Wudu lama. Sampai begini dia wudu. Diulang lagi. Salat Allah terus aja. Imam udah mau ruku baru akbar baru gitu. Mungkin pernah ada yang lihat kayak gini. Ada ya di sekitar kita yang sebenarnya kesian. Ini orang kena penyakit was-was, dan subhanallah para ulama menyebutkan was-was itu semua penyakit, ya maksudnya penyakit was-was ini asal mulanya pasti dari bab taharah. Rata-rata dari bab taharah. Waspada perlu, was-was jangan. Makanya penting ketika kita dalam masalah ibadah ini dilihat dari segi yakin. Yakin keluar najis, ya udah cek. Oh iya benar, kayaknya tadi najis keluar. Kalau ragu, aduh keluar nggak ya? Cuman sekedar was-was, udah tinggalin was-wasnya. Jangan dipandang rasa was-wasnya. Kalau terus diladenin rasa was-was, subhanallah, setan senang di sini. Masuknya dari bab taharah biasanya, yang namanya was-was ini. Jadi untuk najis yang sedang cukup. Misalkan tadi ada madhi di celana dalam, diletak titik yang di situ kena madhinya aja. Ya. Misal ya, ini misal celana dalam gitu ya. Di titik di sini ada madhi. Di sininya aja cukup dicuci bersih. Ini nggak usah dibanjur basahin semua, enggak. Yang penting diletak di sini yang terkena najis itu yang dibersihkan. Kita misal keompolan bayi baru digendong sebentar kerasa sangat baru banget misalkan ganti baju belum kering, yang lain misalkan semua dicuci misal. Cuman ada tinggal yang ini doang yang bersih. Ya nggak harus semuanya dicuci. Oh, yang kena ompol tadi kelihatan basah, segini doang ya. Udah segini aja yang dicuci. Sah. Nggak harus semuanya. Kecuali kita ragu. Kalau misalkan kita tidur di kasur tadi udah keompolan. Nah, kita tidurnya nggak bisa diam, ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang segala macam. Mungkin najisnya ada yang kena sisi baju bagian kanan, ada yang kiri, depan, belakang, ya semuanya dicuci. Tapi kalau misalkan kita tahu titiknya, intinya hanya di titik tersebut yang harus dibersihkan. Nah, adapun najis sedang lainnya ma'ruf lah, darah, nanah, kemudian juga yang lain-lainnya najis, kotoran, itu hukumnya masuknya rata-rata selain dua ini ke najis yang sedang, dan ma'ruf. Contoh-contohnya kita sama-sama sudah tahu. Walaupun para ulama juga menyebutkan terkadang ada perbedaan ukuran banyak atau sedikitnya najis. Misal ada yang punya jerawat, sedikit jerawatnya ternyata pecah, keluar darah. Pas lagi sholat, ternyata beres sholat dilihat di pecinya, pecinya udah ada merah darah. Najis atau bukan darah? Najis. Akan tapi sholatnya menjadi sah atau tidak? Sah, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena dia dikit, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan orang bisul pecah, bisul darahnya misalkan keluar banyak, najis, jelas. Tapi kalau sekedar jerawat sedikit nggak jadi masalah. Bahkan para ulama menyebutkan kalau ada tukang kerjaannya emang tukang nyembelih jagal, nyembelih binatang kerjaannya, bajunya ada cipratan-cipratan darah, dipakai sholat sah. Tapi kalau bukan jagal, ya tetap najis. Terkadang ada beberapa pengecualian. Kalau jagal memang gimana, dia susah, benar-benar bersih dari satu tetes pun susah. Tapi kalau orang biasa bukan jagal, maka tetap dihukuminya najis. Makanya tergantung kondisi. Berkaitan dengan hal ini, ada satu pertanyaan. Mungkin di sini banyak yang bapak-bapak yang udah punya anak ataupun udah punya cucu. Gimana kalau misalkan kita sholat gendong anak kita atau cucu kita? Dia pakai
Pampers. Boleh apa enggak? Sholat menggendong anak hukumnya boleh nggak? Boleh. Jelas ya, boleh ya. Nabi SAW pernah gendong Hasan, pernah gendong Husain dalam sholatnya nggak jadi masalah. Boleh sholat sambil menggendong anak. Ini anak umurnya 1,5 tahun, 2 tahun, kita gendong. Karena nangis terus, ya udah kita gendong. Pakai pampers, boleh apa enggak? Ada najisnya nggak kira-kira? Hah? Ada di anaknya, ada di kita? Hah? Najisnya ada di anak ini. Yang sholat kita apa anak ini? Kita. Tapi kita gendong anak ini. Boleh apa enggak masalahnya? Hah? Ini kasus kayak gini banyak terjadi kan? Banyak terjadi kasus kayak gini. Ibunya lah, atau kita bapaknya, kakeknya, temannya, saudaranya, pamannya gendong baik. Gimana? Masya Allah, para ulama. Ternyata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, ulama madhab Hambali, ulama besar, dalam kitabnya Al-Mughni, hidup ratusan tahun yang lalu, Ibnu Qudamah nyebutin tentang masalah ini yang sampai saat ini para ulama membahas masalah menggendong bayi yang lagi pakai pampers, hukumnya dikembalikan kepada pendapat Ibnu Qudamah yang ratusan tahun lalu. Ibnu Qudamah menganalogikannya seperti ini. Kalau ada seorang, dia membawa najis dalam satu botol. Misal, mungkin aja kita di jalan, lagi kebelet pipis, macet, nggak bisa berhenti ke rest area, cari toilet, udah kebelet banget. Oh, ada botol, jangan botol aqua lah ya, botol Maison lah yang rada besar bolongannya. Set pipis, set beres, tutup, beres. Habis itu kita bersihin najisnya, kita bawa tisu basah, bawa tisu kering, selesai. Kita tutup rapat. Mau dibuang, jangan dibuang sembarangan. Misalkan bawa tas lempang ya. Banyak anak-anak muda misalnya pakai tas. Masukin dulu deh situ. Ntar di jalan dibuang. Kalau udah ketemu toilet, rest area, tempat sampah dibuang situ. Udah ditaruh di situ. Kemudian dipakai untuk sholat. Kita yakin ini botol luarnya suci dari najis, nggak ada najis. Najisnya hanya di dalamnya aja. Dan kita yakin seluar-luarnya nggak ada najis yang menempel. Yakin 100%. Boleh nggak kita sholat bawa botol berisi air kencing itu? Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan nggak boleh. Karena syarat sholat adalah harus suci dari najis. Termasuk najis yang dibawa. Bukan sekedar melekat di tubuh kita, nggak. Tapi ini dibawa najisnya. Maka para ulama mengatakan, begitu juga hukumnya membawa bayi yang pakai pampers. Makanya kalau kita misalkan bawa bayi, walaupun kita yakin ini pampers paling mahal, mereknya dijamin anti bocor, tetap nggak boleh. Diperiksa dulu. Ketika misalkan kita mau gendong, kan sekarang modelnya banyak yang kayak celana dalam ya, ada karetnya, dicek. Kalau udah ada kencing walaupun sekali, agak kecium lah bau pesingnya. Oh enggak, belum kencing, ya udah silahkan digendong. Nggak apa-apa, gendong sholat. Kita sambil menggendong. Tapi kalau misalkan kita udah tahu dia pakai pampersnya misalkan 3 jam yang lalu, 4 jam yang lalu, terus kita gendong agak anget-anget, atau kita cium sebelumnya, ada bau pesing, tetap nekat kita gendong, sholatnya nggak sah. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena membawa najis. Jadi kalau mau dicek sebelum kita angkat gendong, oh ada najisnya apa enggak? Kalau misalkan enggak, udah gantiin dulu pampersnya, pakai pampers yang baru kita gendong, nggak jadi masalah. Tapi gimana kalau tengah-tengah ada kencing? Itu kan di luar kondisi kemampuan kita. Masa setiap sholat kita cek ada najis apa? Nggak mungkin. Tapi yang jelas sebelum sholat kita harus yakin bahwa tidak ada najis yang kita bawa. Tapi kalau kita tahu ada najis yang kita bawa, berarti kita sengaja membawa najis dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Jadi masya Allah tabarakallah, para ulama udah kepikiran hal-hal yang kayak gitu. Makanya masalah fikih banyak masalah-masalah yang para ulama mikirin hal-hal tersebut. Kayak hukum sholat di atas pesawat. Madhab Hanafi yang udah memikirkan jika ada orang yang sholat di udara. Di zamannya banyak orang ngejek, gimana orang sholat di atas udara? Ente kalau bikin masalah fikih yang masuk akal, banyak cercaan. Tapi subhanallah, sekarang masalah ini kepakai banget. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ditanya tentang masalah talak mu'allaq, talak yang digantung. Ditanya Imam Syafi'i di satu waktu, kalau ada seorang perempuan naruh makanan di mulut. Suaminya bilang, kalau kamu telan, kamu saya cerai. Kalau kamu muntahkan, kamu saya cerai. Imam Syafi'i ditanya kayak gitu, ini harus kayak gimana? Ada yang namanya talak mu'allaq. Dalam masalah talak, ya,
Penting kita harus untuk mempelajari masalah talak ini. Talak mu'allaq, talak yang digantungkan terhadap sesuatu. Kalau suami bilang ke istrinya, kamu keluar dari pintu itu, kamu saya cerai. Istrinya begitu keluar pintu, otomatis jatuh cerai. Saat istrinya nggak lewat pintu, loncat lewat jendela, jatuh cerai? Nggak jatuh cerai. Sampai ulama bilang kayak begitu. Istrinya keluar masuk lewat jendela, nggak jatuh cerai. Suaminya bilang, kamu keluar lewat pintu itu, jatuh cerai. Tapi lewat pintu sini, nggak jatuh cerai. Begitu keluar pintu itu, walaupun 10 tahun lagi, jatuh cerai. Dan subhanallah, Imam Syafi'i, kalau aku penasaran ya, jawabannya gimana nih Imam Syafi'i? Cerdasnya Imam Syafi'i bilang, ditelan sebagian, dimuntahin sebagian. Kalau ditelan semua jatuh cerai, dimuntahin semua jatuh cerai. Jadi ditelan sebagian, dimuntahin sebagian. Itu jawaban Imam Syafi'i. Ternyata permasalahan ini kepake. Ana setahun yang lalu pernah ditanya, kisahnya nyata orang di Jabotabek. Ditanya, Ustaz, Ana pernah bilang ke istri Ana 10 tahun yang lalu, waktu awal nikah, Ana bilang ini ke istri Ana, udah kamu gak usah kerja, biar saya aja yang kerja. Udah, kamu pokoknya gak usah kerja. Alhamdulillah kerjaannya udah enak, jabatannya udah bagus, Masya Allah, gajinya gede. Bilang, udah kamu gak usah kerja. Pokoknya kalau kamu kerja, kamu saya cerai. 10 tahun yang lalu bilang kayak gitu. Qadarullah kemarin awal-awal COVID suaminya kena PHK. Istrinya mau gak mau kerja. Nanya, Ustaz jatuh cerai nggak? Jawabannya ijma, jatuh cerai. Jatuh cerai. Makanya jangan sembarangan bilang ke istri, kalau kayak begini kamu talak, kalau begini. Ini wakil ijma 4 mazhab, namanya talak mu'allaq, talak yang digantungkan terhadap satu hal, maka jatuh cerai. Sampai disebut di buku-buku fikih, banyak ada istilah, kalau misalkan matahari tenggelam, terbenam, maka kamu jatuh cerai. Ya selama belum terbenam ya nggak jatuh cerai. Jadi banyak ya permasalahan-permasalahan fikih yang udah dipikirin sama para ulama, sampai jadi zaman sekarang itu jadi patokan buat kita. Oh iya, ada permasalahan yang mirip, maka dikiaskan. Contoh tadi masalah air, kemudian masalah cerai yang digantung dan seterusnya. Nah, itu tentang masalah taharah. Yang berikutnya, Imam Abu Syuja' rahimahullah taala setelah membahas tentang pembagian air yang 4, kemudian pembagian air yang 7, kemudian tentang masalah najis, tentang masalah 2 kulah, beliau berpindah ke pembahasan tentang masalah astagfirullah, lupa. Jazakallahu khairan. Azan dulu. Hah? Sudah masuk waktu ya? Udah ya? Barakallahu fiik. Fadhal azan dulu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah nggak banyak di pembahasan ini. Yaitu Imam Abu Syuja' rahimahullah taala setelah membahas tentang awal bab taharah, beliau melanjutkan pembahasan babnya tentang masalah yang berkaitan dengan ad-dibagh. Apa itu ad-dibagh? Ad-dibagh dalam bahasa Indonesia bisa diartikan masalah samak. Kalau orang Sunda bukan samak tiker ya, tapi samak artinya pembersihan kulit binatang dengan cara disamak. Ya udah masuk KBBI di Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut samak masalah ini ya, penyamakan. Apa yang dikatakan kulit binatang ini suci dengan cara disamak dan tidak suci dengan cara disamak. Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala mengatakan wajuludul maitah tathuru bid-dibagh. Kulit binatang yang dia bangkai, dia bisa suci dengan cara disamak. Kita kasih contoh dulu. Kalau misalkan ada di antara kita mau kurban Idul Adha, misalkan. Kemudian setelah dagingnya dibagikan, sapi atau kambing ini kulitnya boleh dimanfaatkan? Boleh, dengan catatan harus dengan cara dibag ini atau dengan cara disamak. Ya. Maka nggak mungkin kita langsung pakai si kulit binatang tadi. Kenapa? Karena pasti masih ada najisnya, masih ada sisa-sisa darah, masih ada sisa-sisa kulit dan seterusnya. Maka harus dibag atau disamak, dibersihkan kulitnya, kemudian dicuci bersih, kemudian dijemur sehingga najisnya hilang. Ini kalau hewan yang disembelih secara normal. Contoh tadi ketika Idul Adha, atau ketika misalkan kita punya rumah potong hewan, kita suplai dagingnya ke pasar-pasar, kulitnya kita jual ke produsen tas, sepatu, dan teman-temannya.
maka kulitnya boleh dimanfaatkan nggak? Boleh, dengan catatan harus dengan cara disamak tadi. Ini kan disembelih normal, baik itu untuk kurban, Idul Adha, ataupun misalkan untuk akikah, ataupun misalkan untuk tadi rumah potong hewan yang hewannya disembelih secara normal. Sekarang pertanyaannya, kalau misal di antara kita ada yang punya peternakan kambing atau sapi, Masya Allah, tabarakallah, jumlahnya misalkan 10.000 ekor, banyak. Wajar, dalam seminggu ada mati 1, 2, 3. Maka dagingnya boleh dimanfaatkan nggak? Nggak boleh, kenapa? Bangkai, haram. Tapi kalau dagingnya dibuang, kulitnya boleh dimanfaatkan nggak? Boleh. Sayang mubazir misalkan punya sapi limosin, qadarullah mati. Kalau dikubur begitu aja sayang. Biar nggak mubazir, silakan dikuliti dulu. Dagingnya dikubur, dibuang. Kemudian kulitnya dimanfaatkan dengan cara disamak, dibersihkan, ya. Kemudian bisa dipakai sehingga menjadi suci dan tidak najis. Dan kalau misalkan dijadiin jaket, sepatu, ikat pinggang, tas, tentunya misalkan kita pakai untuk sholat, misalkan jaket, ya jelas harus dengan proses dibak dulu. Nggak mungkin kalau nggak, karena apa? Karena ada kandungan najisnya. Bahkan kalau di orang-orang Arab zaman dulu ada botol minum itu mereka bikin dari kulit hewan. Ya. Maka jelas penting dengan cara dibak ini, dengan cara disamak. Kemudian itu tadi kalau hewan yang disembelih Idul Adha, akikah, kemudian juga disembelih normal, dan berikutnya tadi kalau yang hewan yang mati, tapi hewannya hewan yang halal. Hewannya hewan yang halal. Ya kayak kambing, sapi, rusa, misalkan kuda, misalkan. Gajah halal nggak gajah? Hah? Halal. Kenapa gajah? Jerapah? Hena, tahu hena? Harimau, singa misalnya. Ini kita katakan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i singa haram, harimau haram, gajah haram, jerapah haram, tapi hena halal. Dalam mazhab Syafi'i hena halal. Misal yang seperti itu, ketika hewannya haram, maka sebagian ulama berbeda pendapat. Tapi Allah alam, dalam mazhab Syafi'i pendapat yang kuat adalah tidak boleh dipakai walaupun dengan cara disamak. Misal sepatu dari kulit buaya, boleh nggak? Hah? Buaya masalah khilafiyah ya, buaya masalah khilafiyah. Madhab Syafi'i dalam pendapatnya mengatakan buaya hukumnya haram. Madhab Hambali juga mengatakan haram, tapi sebagian madhab Hambali ada yang mengatakan buaya halal. Ya. Tapi Allah alam pendapat yang kuat adalah buaya haram. Ya. Jadi jangan kaget, oh ini baca ada yang bilang buaya halal, oh sesat, enggak. Bukan sesat, kita yang kurang ngaji. Sebagian madhab Hambali mengatakan buaya halal, tapi pendapat yang kuat haram. Oh ada yang mengatakan ular halal. Oh, ular dari mana ular halal? Gitu. Madhab Maliki mengatakan ular halal. Ya. Tapi kita katakan dari awal pertemuan kemarin ketika kita mengambil pendapat fikih bukan sesuai hawa nafsu, tapi sesuai dengan dalil dan pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat jelas ular haram. Maka hewan yang haram, penggunaan kulitnya pun haram. Baik itu dengan cara disembelih ataupun dia sudah jadi bangkai. Maka buaya, kulit buaya misalkan mau kulit ular, kulit jerapah, kulit gajah dan teman-temannya yang tadi kita sebutkan, dan dia hukum asalnya haram untuk dikonsumsi, maka kulitnya pun tidak boleh untuk dipergunakan. Tetap najis sekalipun dengan cara didibak. Kita katakan ini masalah khilafiyah, perbedaan pendapat, tapi Allah alam pendapat yang kuat adalah hukumnya haram. Jadi hanya boleh menggunakan hewan yang hukum asalnya halal untuk dikonsumsi, maka kulitnya boleh dimanfaatkan walaupun dia udah jadi bangkai dengan cara dibak. Kemudian jelas haram disebutkan di sini adalah al-kalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma. Anjing ataupun babi dan yang lahir dari keduanya atau salah satu di antara keduanya. Misalkan ada babi hutan yang warnanya hitam dikawinkan silang dengan babi yang warnanya putih misal. Punya anak, ya tetap haram. Nggak merubah statusnya jadi halal. Atau misalkan tadi kita katakan khilafiyah, hena misalkan dalam mazhab Syafi'i katakan halal, serigala haram. Misalkan hena sama serigala dikawinkan kemudian punya anak, maka kulitnya pun haram. Kemudian kuda halal, keledai haram,
Kuda dikawinkan dengan keledai, punya anak namanya bighal, maka bighal pun haram, termasuk kulitnya. Kulitnya haram untuk dikonsumsi walaupun dengan cara disamak atau didibak. Kemudian wa admul maitah wa sya'ruha najis. Kata Imam Abu Syuja, tulang dan bulu hewan yang udah jadi bangkai itu najis kecuali manusia. Manusia kalau udah jadi jenazah, mayatnya tidaknya najis. Kalau kita megang mayat tidak jelas tidak najis. Ya bahkan sunnah boleh kita mencium mayat sebelum dikuburkan, setelah proses akhir pengkafanan boleh. Kenapa? Karena tidaknya najis. Tapi kalau kita misalkan megang bangkai kucing, misalkan kita megang bangkai kambing, misalkan bangkai sapi, maka najis, harus cuci tangan. Ya. Baik itu rambutnya, bulunya ataupun tulangnya. Kemudian setelah itu, sesingkat itu Abu Syuja menjelaskan tentang masalah kulit. Kita sesuai tema ya. Kita lanjut ke bab berikutnya, itu tentang masalah awani. Awani itu artinya apa? Bejana. Bejana atau wadah makanan atau wadah minuman. Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala menyebutkan, wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddah wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Enggak boleh menggunakan bejana dari emas maupun perak. Emas ataupun perak enggak boleh dipakai untuk jadi bahan wadah makanan, sendok, garpu, piring, gelas, mangkok, itu nggak boleh. Tat punya misalkan kayak gitu, silahkan. Jadiin pajangan rumah boleh aja. Jadiin pajangan silahkan. Tapi kalau dijadiin alat makan yang terbuat dari emas, perak ataupun lapisan emas dan perak, maka hukumnya haram. Maka kaitannya dengan hal ini masalah perhiasan. Bab masalah perhiasan masuknya ke dalam masalah fikih. Para ulama menyebutkan perempuan secara umum boleh menggunakan perhiasan dari emas maupun perak. Perempuan pakai anting, pakai kalung, pakai gelang, cincin. Bahkan banyak ulama menyebutkan juga pakai tindik di hidung, perempuan boleh ya. Tapi banyak yang bilang kalau tindik di alis, mohon maaf, di lidah, di pusernya itu nggak boleh. Bagaimana kalau dengan laki-laki? Laki-laki hanya boleh menggunakan perhiasan berupa cincin dan jam tangan. Kalau gelang, hukumnya tasyabuh dengan perempuan, maupun gelang-gelang yang gelang gaul, gelang apa, nggak ada faedahnya. Untuk apa? Laki-laki hukumnya nggak boleh gelang, kecuali misalkan gelang orang jadi jemaah haji, gelang orang lagi di rumah sakit, ya nggak jadi masalah, ada faedahnya. Ya. Pakai kalungnya kalung nemtek, ya silahkan, nggak jadi masalah. Tapi kalau buat fashion, hukumnya laki-laki tidak boleh, sekalipun selain dari emas maupun perak. Ya, terlebih kalau dari emas. Ya, kalau perak hanya sebatas boleh untuk cincin. Jam tangan ada titik-titik jamnya terbuat dari emas, tapi laki-laki nggak boleh. Tapi kalau dari perak, hukumnya nggak jadi masalah. Bab terakhir pada pembahasan kita malam hari ini insyaallah tentang masalah siwak. Wasiwak mustahabun fi kulli hal. Kata Imam Abu Syuja, siwak disunahkan dipakai di setiap waktu. Illa ba'da zawal lis-shaim, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Jadi Allah alam dalam mazhab Syafi'i makruh ya kita siwakan atau sikat gigi itu setelah zuhur. Mandi pagi jam 7, jam 8, lagi puasa silahkan pakai sikat gigi, pakai pasta gigi boleh. Tapi kalau udah habis zuhur makruh. Nggak sampai haram, tapi derajatnya makruh. Ya, batasannya sampai adzan zuhur, masuk zuhur. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi Allah alam banyak ulama menyebutkan boleh sebatas siwak yang bentuknya siwak. Tapi kalau pasta gigi batasnya sampai zuhur. Walaupun sore sah-sah aja, cuman makruh. Sebisa mungkin maksimal sampai masuk waktu zuhur kita udah nggak pakai pasta gigi lagi. Kemudian wa huwa fi thalathati mawadhi' ashaddu istihbaban. Di 3 kondisi, di 3 hal itu sangat utama sunnahnya menurut mazhab Syafi'i. Itu yang pertama ketika inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi. Ketika bau mulut berubah. Ya, misal habis makan durian, habis makan bawang, habis makan jengkol, petai, pokoknya makanan yang berbau atau baru bangun tidur, pasti bau mulut berubah. Ini sunnah untuk bersiwak atau menyikat gigi. Kemudian yang kedua disebutkan ketika bangun dari tidur. Yang ketiga yaitu ketika mau sholat. Ini para ulama menyebutkan memang pasta gigi, sikat gigi dan pasta giginya itu dikiaskan dengan siwak. Walaupun tetap kalau yang afdol ketika punya siwak pakai siwak. Cuman hukumnya sama. Dalam arti di waktu-waktu ini menjadi hukumnya
mustahab ataupun sunnah. Memang pembahasannya tidak panjang lebar tentang masalah 3 hal ini oleh Abu Syuja, yaitu samak, bejana, dan tentang masalah siwak. Allah Ta'ala alam. Kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.